Bagaimana caranya menjadi diri sendiri? Satu, belajar menerima diri apa adanya. Diri kita dulu. Dua, mengenali diri sendiri. Udah kenal belum sekarang? Baru kenal ya golongan darahnya? Tipenya belum? Harus kenal. Dirimu itu tipe otaknya apa? Bahkan tipe otak itu ada hubungannya dengan dunia kerja. Bidang apa yang harus digeluti supaya berkah? Jangan-jangan tipe otaknya tidak sesuai dengan tempat sekarang bekerja, makanya kurang terus. Udah gitu nyalahin istri. Ini gaji sudah saya serahkan semuanya, harus cukup. Kelah, sabaraha. Memang semuanya udah diserahkan, tapi semuanya itu 1 miliar, 100 juta, 100 ribu. Sama, 100 ribu diserahkan semua. Begitu tidak cukup langsung, kok boros amat? Ya Allah, kesepuluh saweti nyebutnya kan boros. Ya kalau 100 ribu pengen 1 tahunnya beli kalender. Paham ya? Nah, kalau kita udah kenal, ini saya kasih tahu. Kalau ada masalah keluarga, konflik terutama ekonomi, pesannya sederhana kok. Kita harus cari uang lebih banyak lagi. Gitu aja. Jadi kalau istri boros, nggak usah usir. Berarti pesan semestanya, saya harus cari uang lebih banyak lagi. Gitu aja. Memang bisa cari uang banyak, tergantung pikiranmu. Kalau sudah mengatakan saya tidak bisa, itu tidak mungkin, ya sudah, selamat tinggal. Wassalam. Allah yang ada dalam dirimu yang maha kaya itu mana? Ini saya ngomong pakai pengalaman loh. Yang saya bicarakan ini pengalaman. Saya juga pernah berada dalam situasi seperti itu. Kenapa? Maaf ya. Karena yang diinsolkan orang tua saya dulu, yaitu ya banyak sekali batasan-batasan di sini. Dan kemudian saya nggak mau di situ. Saya keluar dari zona itu. Saya harus keluar. Allah saya maha kaya. Allah saya maha luas. Allah saya maha agung. Allah saya maha besar. Allah saya maha berkehendak. Itulah pentingnya kita mengenal diri kita. Begitu kita kenal diri kita kenal Tuhan kita. Lalu kita menjadi tahu cara memperlakukan diri. Itu hadirin. Yuk kita bangkit ya, bangkit. Jadi kenapa hidup kita serba terbatas? Jawabannya sederhana. Semua batasan-batasan hidup kita diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Yuk sekarang pikirannya dibuka. Kalau ada orang yang ngajak, minggu depan kita jalan-jalan ke Bali yuk. Oh insya Allah, pasti saya pergi. Gitu, jangan. Pasti mana? Abdi mah boroh-boroh kabar. Tuang ogeses. Murang kali kecang maya. Nguntuy tak keluhan. Betul? Udah. Tidak sadar ketika sedang mengeluh, kita sedang berdoa. Menarik yang susah ke dalam kehidupan kita. Itu namanya hukum tarik menarik. Makanya stop mengeluh. Daripada mengeluh lebih bagus bekerja. 3. Jangan bandingkan diri kita dengan siapapun. Karena diri kita unik. Yang keempat, jangan memikirkan perkataan orang lain tentang diri kita. Yang kelima, cintai yang sedang kita kerjakan. Atau kerjakanlah yang kita suka dalam hidup ini. Jangan mengerjakan yang kita tidak suka, tidak akan berkembang. Ini saya kasih tahu ya. Kalau tidak cocok bekerja di sebuah tempat dan merasa bekerja itu sebagai beban, keluar. Ada tempat lain yang disediakan buat Anda, jauh lebih hebat dan menyenangkan. Di situ Anda akan berkembang. Jangan batasi, jangan takut. Wah, kalau saya keluar dari situ nanti gimana? Udah, gimana sebentar, nanti juga berubah. Udah jelas kerja di situ gak cukup. Udah jelas kerja di situ setiap gajian bikin konflik di rumah. Keluar. Percaya sama saya. Allah menjadikan tempat yang lebih hebat. Kalau kita tidak senang di situ, berarti isyarat dari Allah. Ini bukan tempatmu, bukan. Ada tempatmu yang lebih menyenangkan. Sampai suatu saat kita melakukan pekerjaan itu, kita tidak merasa bekerja lagi. So, sekarang temukan pekerjaan yang kalau kita melakukan itu, kita tidak merasa bekerja lagi. Senang saja. Kalau sudah senang, saksikan saya, pasti akan berkembang. Dan kita akan menemukan keberkahan di situ. Luar biasa. Jadi yang keenam, temukan personal genius zone. Temukan kita jenius di bidang apa. Yang ketujuh, temukan makna hidup. Kapan hidup kita bermakna? Kalau hidup kita sudah berguna bagi orang lain. Kapan hidup kita berguna bagi orang lain? Kalau kita sudah berguna bagi diri kita sendiri.
Tetap saja kembalinya, yuk kita berguna dulu dong buat diri kita. Makanya saya sering mengatakan, kami ini di Tanah Parahyangan punya rukun iman tersendiri. Bukan berarti kita tidak percaya rukun iman yang 6 itu, percaya. Tapi kita punya rukun iman ya leluhur kita, terutama di Tatar Parahyangan. 6 juga sama. 1, nulung kanu butuh. Kapan kita bisa nulung kanu butuh? Menolong orang yang butuh. Kalau kitanya sudah punya keahlian, menjadi seorang profesional. Makanya disitulah pentingnya kita menjadi ahli dalam bidang apa. Ada yang ahli bidang elektronik, orang akan nolong, akan minta tolong sama Anda. Ada ahli di bidang AC, ada ahli di bidang otomotif, ada ahli di bidang masak, ada ahli di bidang rias pengantin. Coba, keahlian begitu uniknya. Nulung kanu butuh. Menjadi seorang profesional. 2, nalang kanu susah. Bagaimana kita bisa menolong orang yang susah kalau kitanya masih susah? Berarti leluhur kita ingin supaya kita tidak susah. 3, ngahudangkeun kanu sare. Membangunkan orang yang tertidur. 4, nyaangan kanu poekeun. Menerangi orang yang dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa menerangi yang kegelapan? Kitanya masih gelap. 5, ya, nepak kanu poho. Mengingatkan orang yang lupa. Lupa apa? Lupa jati dirinya, lupa tempat asalnya, lupa kalau dia akan pulang. Ingatkan. Tapi kita akan bisa mengingatkan orang yang lupa kalau kitanya sudah sadar. Ini kan masalahnya, banyak orang yang belum sadar tapi berani-berani mengingatkan orang yang belum sadar, tambah gak sadar. Yang keenam adalah nganter kanu keun. Mengantarkan orang yang takut. Karena dalam hidup ini banyak sekali orang yang takut. Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian. Kenapa orang takut? Satu masalahnya, karena dia belum menemukan berkah hidupnya. Kan anak kecil coba, umur 4-5 tahun, pagi-pagi dandani, kasih baju bagus, kasih bedak, kasih minyak wangi, jemur di teras. Ibu langsung ke dapur lagi masuk. Di luar dugaan tuh anak udah pergi. Disampar teman-teman. Ternyata main di pematang sawah. Becek-becekan. Saya tanya, ini anak berani gak pulang ke rumah? Kenapa? Takut. Betul gak? Karena asalnya bersih jadi kotor, asalnya wangi jadi bau. Betul? Nah, kondisi ini yang menyebabkan dia takut. Salah sendiri. Wanginya dirubah jadi bau, bersihnya dirubah jadi kotor. Semua orang yang takut menghadapi kehidupan dan takut menghadapi kematian, masalahmu itu. Yang bersih dari Allah kamu kotori, yang wangi dari Allah kamu jadikan bau. Itu masalahmu, itu yang membuat kamu takut. Ayo, mau dikorek kemana? Gak akan salah saya. Tuh. Makanya menghadapi mati takut. Ya, karena apa? Begitu banyak di sini. Karena apa? Di dunianya main becek-becekan. Di dunianya main kotor-kotoran. Betul apa tidak? Senang di tempat becek. Kalau kerja di perusahaan cari yang basah. Begitu dipindah dari yang basah pada yang kering, stres. Padahal itu pertolongan Allah. Kamu bahaya dibecek terus. Dipindahkan ke tempat kering. Tuh, stres malah. Senang di tempat basah. Aneh.